Oke, halo, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Dan kita akan bahas Pi lagi, dan banyak teman-teman yang menyarankan aku untuk mereview salah satu video dari beberapa YouTuber, ya, satu YouTube sih. Yang besar adalah Mas Angga Andinata. Tentang Pi Network Scam atau penipuan, bongkar fakta Pi Network. Oke, udah aku catat beberapa poin, tapi nanti aku jelaskan pelan-pelan ya. Aku jelaskan pelan-pelan, tapi sebelumnya jangan lupa buat teman-teman yang belum menambang Pi Network, silakan kalian download Pi Network di Google Play Store atau App Store dan masukkan kode GWYAP seperti biasa, GWYAP untuk kode pendaftaran kalian agar bisa menambang Pi Network. Sebenarnya bukan penambangan, tapi voucher yang diberikan oleh Pi Network yang nantinya akan didistribusikan ke koin ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke isi. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan ini di like ya, di like saja. Di like gak butuh beberapa waktu kan. Cuman 2 detik, tak di like, selesai gitu ya. Oke, sekarang kita review pelan-pelan. Dan ada beberapa poin yang sudah aku catat di sini. Sampai nanti pada akhirnya alasan saya tetap menambang seperti apa. Ya, kenapa? Dan kenapa aku tetap melakukan ini gitu ya. Oke, poin pertama. Pi Network menggunakan protokol POW, Proof of Work di 0,46. Kita lihat 0,46. Oke, dari sini. Oke. Tapi sebelumnya buat Mas Angga Andinata, terima kasih sudah membuat videonya dan sangat cerdas sekali dan sangat indah sekali. Memang nggak seperti aku blak-blakan ya Mas Andi, tapi ada beberapa yang false dari apa yang dikatakan Mas Andi. Mas Angga ya, Mas Angga ada beberapa false, tapi banyak true-nya, istimewa banget dari sisi pencarian materinya. Tapi yang false nanti aku jelasin, ada yang true ya aku jelasin juga. Oke. Sekarang di detik ke 0,46 mengatakan bahwa Pi Network adalah POW. Dan saya mohon izin saya rekam ya Mas Angga ya, dari video Mas Angga. Bisa kita mining di HP kita. Pi Network menggunakan protokol Proof of Work. Wow. Oke. Ini adalah aku salahin atau false Mas Angga. POW atau protokol of work yang dimana konsensus yang dipilih, protokol konsensus yang dipilih oleh Pi Network itu bukan POW Mas Angga, tapi SCP atau Stellar Consensus Protocol. Sudah dijelaskan di white paper mind.p ya. Nanti ada di white paper itu ada namanya penggunaan konsensus protokol yang digunakan oleh Pi Network. Sebentar, saya carikan dulu ya Mas Angga ya. Oke, di sini Mas Angga, di sini dia menggunakan Stellar Consensus Protocol atau SCP, bukan Proof of Work. Kalau Proof of Work itu BTC, Ethereum, tapi kan sudah mau berpindah, tapi BTC kan belum. Nah, Pi ini akan memperbaiki itu menjadi Stellar Consensus Protocol ya. Jadi bukan namanya POW atau Proof of Work untuk konsensus protokolnya Mas Angga. Mungkin ya Mas Angga mungkin tidak memining atau tidak mempelajari lebih lanjut, tapi nggak masalah karena memang kebanyakan menggunakan POW. Ya, itu yang bisa aku perbaiki dari Mas Angga menjelaskan. Itu poin pertama. Ya, poin pertama. Dan terus sekarang poin kedua. Pi punya sistem referral di menit 1. Pakai Proof of Work, Ethereum akan pindah ke Proof of Stake. Pi Network bentar, ada iklannya. Juga menggunakan sistem referral untuk menarik user baru dan memberikan para user insentif berupa Bitcoin yang belum bisa di withdraw. Oke, dari menit ke situ tentang Pi punya sistem referral, true, aku benarkan, sangat benar. Sama seperti awal video tadi, aku mengundang orang untuk menambang dengan kode undangan yang sudah aku berikan, GWAP tadi, itu adalah referral saya.
Dan benar Mas Angga, benar sekali kalau Pi Network itu punya sistem referral. Lanjut ke Vincent Max Philip, itu keluar di menit 1:40. Di sini Vincent McPhilip meninggalkan tim inti Pi Network dengan alasan legalitas, di mana Vincent dilarang oleh pengacaranya untuk bicara lebih banyak. Ini untuk Vincent McPhilip sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di mana videonya itu kenapa Vincent McPhilip bukan lagi core team Pi Network, sudah aku buatin videonya, dan di sini ada sedikit tentang PDF yang sudah dikeluarkan oleh hukum, di mana ada surat yang diberikan oleh Nicholas ke Vincent, di mana Vincent ini mengalami sebuah problem dengan Christine. Ya intinya di situ sudah aku jelasin lebih lanjut di video ini ya, buat teman-teman juga di video ini. Dan betul sekali, dan aku benarin, true ya, Vincent McPhilip keluar di 1:40. Terus poin ketiga, menambang koin di HP padahal tidak, di poin 2 atau di menit kedua. Bisa dimainin di handphone. Wah, keren banget emang kalau bisa. Tapi coba bayangin deh, kalau emang mining bisa dilakukan di HP, apalagi HP dengan kelas low sampai mid range, para miner besar-besar itu nggak perlu beli mining rig, nggak perlu berburu chip dan VGA yang harganya super mahal. Mereka cukup beli HP aja dan mining dari HP yang pasti jauh lebih murah daripada mengoperasionalkan mining rig. Cukup itu, tapi banyak orang yang percaya karena diberi angin surga. Memang Mas, true banget. Menambang koin di HP itu padahal tidak. Yes, sebenarnya Pi Network ini bukan menambang di HP, tapi memberikan namanya voucher, bisa dikatakan voucher. Bukan koinnya. Sama seperti Samen bilang Mas Angga, itu memang benar, namanya menambang itu berarti kan membongkar penambangan seperti BTC dan lain-lain ya. Itu sebenarnya kan kita mengoprek sebuah logaritma sehingga kita dapat namanya komisi ketika kita sudah menyelesaikan namanya kalau penambangan, itulah intinya. Dan kalau pakai HP itu sebenarnya bukan penambang, dan sangkut pautnya dengan blockchain juga belum ada. Sekarang kalau kita melihat dari sisi Pi Block Explorer, memang sudah ada block explore-nya, sudah ada mainnet, ada testnet, ada mainnet. Tetapi namanya menambang berarti kan mengurangi namanya yang ada di sini, yang 65 miliar ini kan sebenarnya kalau kita menambang menggunakan handphone, dan ini sudah masuk seperti ini, sebenarnya penambangannya adalah mengurangi ini. Tapi pada saat ini di video ini dibuat sampai sekarang ini belum terkurangi atau belum dikirimkan ke kita. Berarti ini bukan termasuk penambangan. Ini hanya nambahin namanya koin. Ya walaupun bentuknya koin, ya dikatakan koin atau token. Tapi ini sebenarnya voucher saja, yang dimana nanti nilai ini akan didistribusikan ke kita masing-masing di wallet kita. Ya benar kata Mas Angga sebenarnya. Dimana ini bukan menambang menggunakan HP, tapi kita masih mencari voucher koin yang nanti ditukarkan atau bisa dikatakan airdrop seperti itu ya. Benar Mas Angga, benar banget. Dan orang-orang awam itu target utamanya pasti orang-orang awam, mereka nggak tahu sebenarnya penambangan itu realitanya seperti apa. Mereka menganggap Pi Network memang menambang, tapi sebenarnya tidak menambang. Itu sangat betul, saya sangat benar. Karena dari aturan dari kasus pengadilan, terus penambangan itu di Apple dan Google yang menggunakan namanya aplikasi, itu melarang aplikasi penambangan cryptocurrency. Benar sekali, melarang namanya aplikasi penambangan cryptocurrency, sehingga penambangan itu tidak nyata atau off chain ya. Off chain, PIN ini adalah off chain, dan peran aplikasi telepon adalah mendistribusikan voucher Pi yang dapat ditukar dengan koin Pi nantinya ketika mainnet. Dan ini sebenarnya teman-teman yang nggak tahu juga kenapa Mas Angga bilang kayak gitu, ini adalah voucher. Ini adalah voucher yang dimana voucher ini nanti bisa ditukarkan koin Pi secara realita.
Tapi ketika sudah mainnet dan otomatis di block explore-nya ini bakalan terkurangi yang sini. Ya, ini bakal terkurangi. Yang 65 miliar ini bakal terkurangi. Tapi saat ini kenapa tidak terkurangi? Karena belum didistribusikan ke teman-teman, ke wallet teman-teman yang lain. Kan gitu. Ya, lanjut. Target adalah orang awam. Poin 3. Tadi sudah kita lanjutin menit ketiga ya. Menit ketiga. Oke, di sini. Jargon-jargon yang dipakai oleh Pin Network biar nggak mudah kemakan angin surga. Karena target marketnya itu jelas, mereka yang nggak terlalu paham dengan jargon-jargon ini. Yang pertama adalah mining. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa arti kata mining? Mining itu validasi transaksi di blockchain. Dan biasanya perlu mining rig. Oke, sudah. Nah, di sini aku benarkan true. Target orang awam aku benarkan true. Yes, karena paling gampang untuk menarik orang adalah mereka yang tidak mengerti tentang blockchain. Dan memang seperti itu. Aku sudah jelasin panjang lebar seperti ini. Yang hate itu banyak banget Mas Angga. Kalau Mas Angga mungkin lebih terpercaya ya, karena 400.000 subscriber. Aku cuman sedikit ya. Mungkin Mas Angga lebih terpercaya. Dan aku sudah pernah bilangin ke teman-teman yang lain, udahlah. Penambangan ini sebenarnya menggunakan rig, dan ini kita hanya mencari airdrop yang mungkin nanti Pin Network akan mengeluarkan harga yang bisa kita jual, tapi ya nggak melambung tinggi banget gitu ya. Nah, orang awam ini yang sulit Mas Angga, memang sulit banget, saya akui. Kita kadang mau benerin mereka, ya mereka nggak ngerti blockchain. Kita ngasih arahan ke mereka, ya mereka juga nggak mau tahu arahan blockchain tersebut. Jadi ya memang itu kesulitannya Mas Angga. Semoga Mas Angga juga nggak di-hit lah sama mereka ya. Cuman makasih banget nih videonya, bagus banget. Lihat, aku lanjutin dengan pembahasan Mas Angga yang berikutnya ya. Tidak ada hasil yang signifikan. Oke. Tidak ada hasil. True. Aku benerin. Di menit ke berapa? Menit ke 4.30. 4.30. Nah, di sini 3 tahun nggak ada hasil yang signifikan. Pin Network ini dimulai pada tahun 2018. Tapi sampai hari ini, waktu video ini dibuat, mainnetnya juga belum launch. Betul. Kenapa aku terukan? Karena memang 3 tahun itu dengan jenjang waktu segitu banyak, itu sebenarnya terlalu lama banget. Sangat lama bahkan ya. Tapi kalau dari sisi mungkin informasi, kenapa kok lama, itu karena memang banyak yang dilakukan oleh Pin Network. Tapi sebenarnya nggak selama ini sebenarnya ya. Sebenarnya nggak selama ini. Kalau memang mempunyai tim, membuat tim itu kuat, itu nggak selama ini sebenarnya. Cuman ada beberapa target yang dibutuhkan oleh Pin Network, seperti Pioneer itu berapa juta Pioneer baru naik, berapa juta Pioneer baru naik, berapa juta Pioneer baru naik. Nah, itu yang membuat lama Mas Angga. Cuman aku benerin statement sampean, ya aku benerin karena memang ini terlalu lama, 3 tahun terlalu lama banget. Dan dari awal dulu 2021 2020 itu sudah banyak yang meminta, sudah cukup. Ini Pioneer sudah jutaan. Kita langsung launching aja. Tapi nggak di-launching sampai saat ini. Ya. Jadi tidak ada hasil yang signifikan. Betul sekali. Oke, lanjut. Poin berikutnya, manusia awam fanatik dan menyerang. Wah, ini Mas Angga pasti kena juga ini. 5.30. Ini sekarang udah berubah jadi fanatik dan siap nyerang siapapun yang kasih fakta. Lebih susah emang menjelaskan kepada orang awam yang berubah jadi fanatik. Mereka baru menyadari kesalahannya waktu udah meletus aja. Betul sekali. Aku terukan juga, di mana emang target pasarnya adalah target mereka yang tidak tahu tentang blockchain, yang awalnya hanya pekerja lepas dan beberapa orang yang bekerja di pabrik, kantor, atau buka toko dan segala macam. Intinya orang awam di blockchain yang bukan benar-benar tahu tentang blockchain, yang setiap harinya itu memperhatikan blockchain, berita blockchain, itu enggak. Jadi orang-orang awam ini
ketika sudah dikasih angin surga, sangat fanatik dan menyerang. Bahkan bukan hanya Mas Angga, saya pun sudah membenarkan, meluruskan mana informasi yang benar, mana informasi yang salah, mana yang hoax, mana enggak, mana hoax, mana enggak. Tetap aja kena serang Mas Angga, ya. Bukan hanya penyerangan secara verbal, di mana penyerangannya sudah ancaman. Penyerangannya sudah mulai ancaman. Beberapa orang ada yang mengancam bla bla bla, ada yang mau dukunin, ya mungkin dukunin, ada yang mau ya begitulah, ada yang minta bertengkar, ketemu aja deh kita tengkar gitu. Ya memang itu fanatiknya orang awam yang sebenarnya pengen kita lurusin, nggak bisa. Kalau sudah belok, ya belok, ya. Kalau belok seperti besi, ketika dibelokin dengan paksa, patah. Tetapi ketika nanti sudah mulai kena apinya, kena api dengan derajat yang tinggi, dia meleleh baru bisa dilurusin. Ketika P-Network ini udah keluar sesuai dengan apa yang kita sampaikan dan kita luruskan, mereka baru sadar. Tapi kalau saat ini Mas Angga, itu sulit banget untuk meluruskan mereka. Jadi aku benarkan statement Anda tentang manusia awam, fanatik, dan menyerang. Sangat berbahaya, ya normal. Mungkin kultur kita dari dulu sampai sekarang masih belum berubah. Mereka tidak banyak membaca, literasi kurang, sudah percaya dengan namanya angin surga. Itu yang membuat buruknya di P-Network itu saja. Oke, lanjut. Poin berikutnya, P-Network adalah game. Oke, aku trukan juga. Di 6, bentar ya. Tak kutip. Dimana kalau kita main game kan kita disuruh nonton iklan nih tiap beberapa waktu. Yaitu sebagai timbal balik buat si developer yang udah susah-susah develop gamenya. Dan kalau saya main game, nggak masalah sih kalau dikasih iklan. Nah, game, yes benar. Karena kita hanya suruh ngeklik setiap hari 1 kali. Terus habis itu mengatakan bahwa akan mendapatkan koin. Yang kedua adalah tiba-tiba keluar iklan. Ya, kalau aku luruskan, untuk masalah ini P-Network adalah game, yes. Termasuk game. Ya, bukan game-game secara harfiah, game-game yang kita mainkan ya, bukan. Tapi kita berharap mendapatkan sesuatu dari game itu. Ya. Ya dari iklan itu mungkin kita bagi kena ke namanya P-Networknya sendiri. Dapat koinnya sendiri ke kita. Walaupun belum bisa diapa-apain nih sekarang nih koinnya. Hanya terkumpul hanya terkumpul di aplikasi dan belum berbentuk koin. Hanya voucher atau bentuk desimal desimal jumlah koin, tapi bukan koin. Kalau koin namanya koin, ya memang masuk ke blockchain. Jadi aku benerin kalau P-Network adalah game untuk saat ini. Tapi kalau sudah dimasukkan ke namanya Block Explorer nanti ketika ini didistribusikan ke wallet-wallet kita, itu sudah masuk koin. Kalau sekarang masih game. Betul sekali. Lanjut ke poin berikutnya. Angin surga nanti koinnya mahal padahal tidak. Nah, 635. Di 635. Kita cek 635. Nah, di sini. Koin P yang katanya waktu mainnya di loss harganya bisa mahal, jadi the next Bitcoin, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang sering aku luruskan Mas Angga. Nggak tahu kalau sama nanti bakalan di-hit atau enggak ya. Aku sudah luruskan berapa sih total supply-nya, berapa kebanyakan koin yang ada di total supply, nanti berhubungan dengan market cap-nya. Terus abis itu yang paling sakit adalah angin surga, di mana banyak yang mengatakan koin ini bakal mahal dengan konsensus, padahal sudah jelas itu algoritma konsensus, bukan konsensus seperti saya mau sekian dolar sampai ada yang $100, $500, $1.000 bahkan. Dan itu yang buat banyak orang awam lebih fanatik lagi dan lebih keras lagi, ya golongan keras dan nggak bisa disenggol Mas Angga. Ya memang seperti itu. Jadi aku benerin banget, true ya. Ini Mas Angga di 6 menit ke 6.35 sangat benar sekali.
koinnya mahal. Padahal enggak. Kalau kita hitung sudah aku buatin videonya dari sisi hitungan-hitungan yang realistis sesuai dengan blockchain itu sendiri. Contoh mana ya? Nah, ini kan hitungan-hitungan logis harga Pi itu kira-kira berapa dengan jumlah koin yang sudah ada ya. Listing harganya sudah aku hitungin semua. Kalau ini listing harga $1.000 dan nggak ada exchanger, apa yang terjadi? Nah, itu sudah aku hitungin semua dari sini dengan logis, aku hitungin dengan logis. Tapi ya gitu, haternya banyak banget. Hatersnya banyak banget. Semoga Mas Angga juga nggak kena haters. Aku sampai diancam-ancam Mas Angga. Lanjut ke poin berikutnya. Bukan koin benar alias off chain. Sudah aku jelasin tadi ya, sudah ya. Tapi dia diulangin lagi sama Mas Angga di 850 itu diulangin lagi. Terus lanjut aja. User Pi Network dibodohin. Ayo, aku udah bilang bodoh berkali-kali. Mas Angga. 857. Oke, di sini 855. Di user Pi Network ini boleh dibilang dibodohin aja sih. Mereka yang nonton, mereka yang kerja jadi user baru, pakai data beli sendiri, tapi yang dapat keuntungan 100% si founder, developer, perusahaan, atau apalah. Betul sekali. Tapi bisa betul, bisa tidak. Bisa salah, bisa tidak. Kalau aku ya, secara jujur aku menambang Pi Network juga. Tetapi secara jujur adalah aku tidak berharap apapun dan aku hanya iseng-iseng berhadiah, di mana ya memang dari sekarang kita main buka-bukaan aja. Dari user Pi Network sendiri itu suka banget lihat YouTube dan aku buat YouTube-nya Pi Network sehingga banyak yang nonton juga kan, termasuk untuk kita nggak usah munafik, kita mendapatkan review atau view di situ, like, subscribe, dan pastinya uang atau dolar. Tapi bagi kita yang membuat YouTube, untuk developer, yes, dia mendapatkan iklan yang digunakan dari yang keluar nanti pendapatannya dari user Pi Network itu sendiri. Saya seperti aku yang tiba-tiba ngeklik petir nonton iklan. Tapi kalau masalah dibodohin dibodohin ya tidak juga, karena namanya project kedepannya aku masih berharap projectnya akan jalan walaupun agak lama dan sangat lama ini. Aku berharap masih lama. Aku berharap bisa berjalan dengan benar nantinya. Nah, sekarang untuk user yang dibodohin itu ya beda-beda. Ada beberapa orang yang ngebodohin itu sebenarnya usernya itu sendiri. Ya, ini namanya project. Tapi sudah diakses angin surga lagi yang seperti Mas Angga bilang. Jadi bisa true, bisa false. Dimana ketika kita iseng-iseng berhadiah, kayak aku berpikir iseng-iseng berhadiah, ya udah, aku nggak terbeban sama sekali. Mau keluar bodo amat, nggak keluar juga bodo amat. Kalau keluar dan ada harganya dan ya walaupun nggak mahal-mahal banget, bisa Rp100 atau Rp200 satu koinnya, ya aku bersyukur aja gitu loh. Jadi ada yang dibodohin bener, dimana dia langsung nge-scam. Ya ke orang-orang bilang Pi Network sampai dia itu ngadain seminar, keluarin duit sendiri, mungkin narikin orang yang masuk seminar itu untuk Pi Network itu ya kayaknya ya. Tapi kalau ngeluarin duit sendiri ada pastinya yang ngeluarin duit sendiri untuk ngadain seminar, tapi padahal Pi Network belum keluar atau belum mainnet. Ya itu yang dibodoh-bodohin. Dan angin-angin surga yang dikatakan informasi-informasi yang salah itu yang dibodohin sebenarnya. Kalau sebagai aku dan mungkin Mas Angga juga, kalau hanya sekedar menambang iseng-iseng berhadiah ya bukan dibodohin, tapi ya mungkin aja keluar kan gitu, bisa dapat hasil walaupun berapa saat gitu ya, berapa duit, walaupun nggak akan lah namanya koin Pi ini langsung mencuat besar, itu nggak mungkin lah ya kayak gitu. Oke, lanjut ke poin berikutnya adalah QIC disalahgunakan. 10 aku false, aku salahin Mas Angga. Kalau di sini aku salahin, beneran aku salahin. Bukan aku salahin, tapi aku mau benerin namanya statementnya Mas Angga. Di sini ya. Hati,
Karena siapa tahu KYC kita ini disalahgunakan. Siapa tahu aja ya, dan moga-moga saya salah. Tentang Ponzi nih, apakah P-Network akan berkembang menjadi Ponzi? Oke. Memang untuk masalah namanya Cardano, ETH, Ethereum, BNB, BTC, nggak ada yang namanya KYC. Yes, bener banget Mas Angga. Memang kalau di sana kan kita harus beli dulu koinnya, terus habis itu kita udah dapat koinnya. Jadi nggak perlu namanya KYC. Nah, untuk P-Network, kenapa harus KYC? Karena banyak akun bot yang juga menambang, yang bisa dikatakan dalam tanda kutip menambang atau mendapatkan voucher koin itu sendiri. Nah, ketika kita tidak KYC, itu bakalan banyak bot yang masuk juga dong. Dan itu merusak namanya ekosistem dong. Jadi makanya adanya KYC. Terus habis itu, dari KYC itu untuk menghapus mereka yang menggunakan akun bot. Sehingga satu orang ya satu user. Satu orang ya satu user. Kayak gitu ya. Satu orang ya satu akun gitu maksud saya. Jadi biar yang akun-akun bot itu tidak dapat koinnya gitu Mas Angga. Jadi kalau nantinya akan disalahgunakan, kemungkinan ya bisa jadi KTP kita, data kita bisa digunakan dijual belikan. Bisa jadi, ada pasti kemungkinan itu. Tapi aku nggak yakin kalau itu akan terjadi. Ya mungkin bisa terjadi sebenarnya, mungkin bisa terjadi ya. Semoga tidak lah ya. Semoga tidak gitu aja ya. Untuk yang poin KYC disalahgunakan. Nah, KYC aslinya adalah untuk menanggulangi mereka yang menggunakan bot atau menambang dengan lebih dari satu akun. Nah, itu saja sih sebenarnya. Kenapa kok diselenggarakan KYC? Itu Mas Angga. Terus lanjut ke poin berikutnya. Mining yang benar, mining tidak pakai HP. Ya, betul sekali. Memang menggunakan handphone agak, aku masih belum mendapatkan apa ya, poin di mana menambang menggunakan handphone. Ini sebenarnya apa yang dikatakan Mas Angga bener banget, di mana ini hanya sekedar game dan kita dapat reward untuk nonton iklan. Bener banget. Itu di menit keberapa ya? Menit ke-12 Mas Angga. Di Mas Angga, di YouTube-nya Mas Angga di menit 12. Di sini. Aja. Kok menit 12? Oh, menit 11, sorry. Menit 11. Kecuali nanti nonton iklannya diturunkan jadi cuma sebatas airdrop aja dengan nilai yang lebih kecil. Terus nanti mining yang bener-bener mining berarti masih tetap nggak bisa pakai HP. Betul, nah kayak gitu. Jadi sudah aku pernah ya, nggak salah aku jelasin di mana mining itu ya harus pakai rig. Tapi aku belum dapat rumus yang dimana mining menggunakan handphone walaupun cloud itu seperti apa. Ya mungkin aja P-Network bisa menggunakan mining cloud sehingga untuk memvalidasi namanya blockchain itu bisa terjadi. Tapi memang agak sulit sih, karena belum ada rumusan atau bagaimana P-Network ini melakukan itu. Jadi kita nggak sama-sama belum tahu. Dan semoga saja bisa ada sistem atau pengembangan di mana mining tidak perlu menggunakan rig. Ya. Semoga saja. Tapi ya aku truin mining yang bener, mining tidak pakai HP memang. Karena harus punya namanya kekuatan superkomputer yang atau menggunakan GPU yang bagus untuk namanya kita bersaing untuk menambang. Ya sama kayak gini deh. Sama kayak penambangan secara realita, di mana kita ada yang menggunakan cangkul, ada yang menggunakan truk, ada yang menggunakan alat canggih. Ya pastinya berbeda dong jenis penambangannya dan pendapatan dari menambangnya. Kalau hanya menggunakan cangkul atau yang di kali, diesek-esek gitu, pasir diesek-esek di kali, di sungai, yaitu dengan pabrik yang besar, penambangan yang besar seperti Freeport ya nggak sama dong, gitu ya. Sebenarnya itu adalah mining yang beneran. Tapi kalau pakai handphone, aku masih belum mendapatkan sebuah algoritma
algoritma gimana caranya penambangan menggunakan handphone. Ini hanya sekedar aplikasi yang memberikan voucher saja. Jadi aku turunin. Terus poin terakhir, penghasilan fee per day, $100.000. Maksudnya developer ya, penghasilan developer fee, sorry. Ini aku tambahin deh. Developer fee per day $100.000. Dan itu aku sangat true sekali. Sudah aku hitungin di sini ya, di menit ke-12. Aja 10 juta orang yang buka app-nya dan nonton iklannya sekali aja, maka hasil per hari adalah $100.000 atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Lumayan, satu hari loh. Oke, di sini sudah aku jelasin tentang namanya pendapatan dari mana ya. Nah ini, kenapa P-Network tidak mengadakan ICO? Di sini sudah aku jelasin tentang iklan, ya, tentang iklan. Sudah aku jelasin hitungannya. Dan kalau Mas Angga bilangnya adalah $100.000 per hari ya. Sekarang kalau aku di sini di videoku di kenapa P-Network tidak mengadakan ICO, itu aku per hari itu aku ngitung kemarin itu, kalau Mas Angga ini soalnya hanya 10 juta pioneer yang aktif dalam sehari. Nah aku itu make yang sekitar 20 juta kalau nggak salah. Bentar, ini kok tiba-tiba nggak mau nyala ya. Bentar, aku refresh lagi dulu ya. Ini aku close dulu biar nggak itu. Ini kayaknya ada error nih, koneksiku apa-apa. Bentar ya. Nah, ini adalah perhitunganku di tanggal 24 Februari 2022. Terus per hari ini adalah pendapatan tiap harinya adalah $60.000 per hari. Per bulannya adalah 1.800.000. Jadi mendekati lah ya. 60.000 sama aku ini adalah 100.000. Kalau Mas Angga itu dengan asumsi 10.000 dengan 100.000 pendapatan per hari. Kalau aku adalah menggunakan impression yang 1.000 tayangan itu dibayar $3. Kalau Mas Angga itu adalah $0,01 per satu tayangan. Jadi ya mungkin ini membuat rata-rata saja dan hasilnya hampir-hampir sama. Tapi aku lebih lengkap karena ada kemungkinan total pengeluaran perusahaan dan developer. Kayak gitu ya. Pendapatan bersih kisaran per tahun. Pendapatan bersih kisaran ya $18 juta. Sama seperti Mas Angga bilang untuk per tahun itu berapa ya? 1,4 miliar rupiah. Lumayan, satu hari loh. Kalau sebulan sekitar $3 juta atau 43 miliar rupiah. Dalam setahun $36 juta. Tuh $36 juta. Kalau Mas Angga bilangnya $36 juta. Kalau aku di video ini adalah sekitar $18 juta. Untuk pendapatan kotornya $21 juta ya. Ya beda 10 juta lah sama Mas Angga perhitungannya. Tapi sudah aku hitungin kenapa itu terjadi dari iklan ya. Dan kenapa tidak ICO itu. Mas Angga terima kasih banyak. Dan kali ini kita akan membahas alasan terakhir, alasan saya tetap menambang. Itu saja Mas Angga dari video Anda. Dan terima kasih sudah membeberkan banyak sekali pengetahuan. Dan aku lebih suka dengan belak-belakan seperti ini daripada mimpi-mimpi dari ya YouTuber lain tentang mimpi-mimpi P-Network bla 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 yang sekian. Semoga Mas Angga baik-baik saja dan terima kasih atas materinya dan sabar kalau di-hate orang yang P-Network-nya pioner sangat keras ya. Karena memang itu parah banget. Oke. Begitu aja untuk Mas Angga. Terus sekarang alasan saya tetap menambang. Kalau aku sih simpel sih. Aku merasa bodoh amat. Jadi aku merasa bodoh amat, aku tidak terlalu peduli. Maksudnya tidak terlalu peduli itu adalah mau keluar atau tidak ya silahkan gitu ya. Karena per hari cuman aku butuh 2 menit 3 menit untuk menambang P-Network ya, nggak sampai dan sekedar baca-baca doang.
Terus habis itu nonton iklan, habis itu udah kelar. Besok lagi aku ulangi lagi seperti itu. Jadi aku hanya ya iseng-iseng berhadiah, tidak berharap lebih juga tidak. Apa ya? Berharap lebih juga tidak, mengharapkan nanti keluar juga tidak. Jadi terserah P-Network nantinya seperti apa. Kalau keluar ya bersyukur, kalau nggak keluar ya udah hapus aplikasinya. Kalau saat ini masih berjalan dan belum ada pemberhentian ya stop ya, penambangan stop dan timnya hilang, ya aku masih menambang aja gitu ya. Masalah nanti keluar atau tidak ya terserah. Intinya itu. Kenapa alasanku tetap menambang? Dari sisi project juga bagus, dari sisi white paper juga bagus, tapi itu kan cuma tulisan, belum tentu keluar. Dari sisi blockchain-nya sudah keluar, Block Explorer ya, Block Explorer-nya sudah keluar walaupun belum dirilis atau di listing atau belum ada di bursa. Jadi ya aku berharap ya moga-moga jalan. Nggak jalan pun nggak masalah gitu ya. Dan ada satu kelebihan lagi. Yang sebenarnya satu kelebihan ini ya kita buka-bukaan aja, di mana aku bisa membuat konten YouTube tentang P-Network. Dan aku mendapatkan hasil yang ya walaupun cuma sedikit dari Google AdSense. Dari Google AdSense cuma sedikit, tapi itu termasuk berkat buatku. Aku juga bisa memberikan informasi ya agar orang-orang itu tidak fanatik dan lurus lagi. Tapi semoga aja bisa sih. Tapi kalau udah belok mah belok aja, nggak masalah, silahkan ya gitu ya. Itu sih ya, masalah buka-bukaannya. Jadi silahkan kalian nilai sendiri, silahkan kalian renungkan ya. Video ini panjang banget, sekitar 30 menit 36 menit. Semoga menambah wawasan kalian atas P-Network dan beberapa ya rumor-rumor seperti ini. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Saya Yohanes Prayoga. Bye bye.